Demokrasi.id. Gibran Rakabuming Raka tidak menghadiri dialog publik yang dihelat PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jumat 24 November 2023. Sahabat jurnalis kampung, salam perubahan. Selalu sehat, semoga dilancarkan aktivitasnya, dikabulkan doa-doanya, dan senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sudah tergabung dengan kanal Babatupa Official. Dan bagi yang baru masuk ke kanal ini, subscribe-lah, berpendapatlah di kolom komentar sebagai bentuk dukungan Anda terhadap pengembangan kanal Babatupa Official. Sahabat jurnalis kampung, ketidakhadiran Gibran Rakabuming Raka ini sangat-sangat disayangkan oleh publik dan netizen yang mengira Gibran sebetulnya memanfaatkan momen tersebut untuk menunjukkan siapa dirinya. Heboh di media sosial cukup beralasan. Tidak hanya soal pencapresan dirinya yang dinilai karbitan, tapi juga dengan isu-isu liar yang tengah berkembang, yakni soal ijazah palsu si Gibran. Lebih dari itu, ajang kontestasi Pilpres bukanlah sekedar lucu-lucuan, bukanlah sekedar joget gemoy. Ini pemilihan kepala negara, bro. Coba kita baca beberapa pendapat netizen, seperti di akun X-nya Davina Sastro. Davina menyebut sejatinya dialog publik yang dihelat PP Muhammadiyah itu adalah ajang bagi Gibran Rakabuming Raka. Davina juga menyebut bahwa Gibran seharusnya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menunjukkan performa dalam mempresentasikan gagasan serta ide-ide kebangsaan. Sayang tudingan itu ada benarnya, karena Gibran tidak berani hadir. Waduh, yang lainnya adalah berat buat Gibran. Pendukung atau bukan pendukung harus akui bahwa Gibran belum pantas. Mesti belajar yang banyak. Ini komentar dari akun Angel Bingit ya. Dan satu dari Sif Henry justru menyebut bahwa Mas Gibran tweet cemen. Sementara Area Dirja mengungkap kata hatinya lewat akun X bahwa yang ngusung dan yang mendukung apa nggak malu ya? Apa nggak malu? Belum apa-apa sudah pakai juru bicara si Gibran ini. Bagaimana kalau jubirnya itu ya diangkat langsung aja jadi cawapres? Ayo kita simak videonya dan jangan lupa responnya setelah menyaksikan video ini secara bersama-sama. Kita tolong beliau berdua untuk menjadi juru bicara saya. Ini satu paket ya, Pak Emil dan Bu Emil. Karena nanti saya ke depan saya ingin lebih banyak belusuan, lebih banyak bertemu warga di kampung-kampung, di pasar-pasar tradisional. Makanya nanti kalau teman-teman pengen interview atau pengen penjelasan tentang visi misi, nah ini nanti saya serahkan ke Pak Jubir dan Bu Jubir. Kira-kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan langsung ditujukan ke beliau berdua. Kita juga pengen tahu nih, selama ini yang tampil di TV, di berbagai macam program itu adalah juru-juru bicara dari tim Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita belum pernah mendengar saat Pak Prabowo dan Mas Gibran tampil bersama di publik dan menceritakan tentang gagasannya, berdialog dengan anak-anak muda. Bagaimana sih Mas Gibran saat ini diserang dengan berbagai macam kritik misalnya tentang proses MK kemarin, lalu responnya terhadap itu bagaimana? Bagaimana visi Mas Gibran memandang masa depan Indonesia? Anak-anak muda Indonesia butuh itu. Tidak dengan hanya sekedar masalah politik kita yang gembira, santuy, tapi gagasannya apa? Kita pengen dengar langsung nih dari para capres dan cawapres. Wow, hebat. Pakai juru bicara. Nah, jangan tanya padaku. Temuilah juru bicaraku. Gemoy. Wah, pengamat politik
Universitas Airlangga, yaitu Bapak Airlangga Pribadi Kusman, sampai bilang bahwa ketidakhadiran putra Presiden Joko Widodo, Jokowi, sekaligus cawapres dari Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, adalah bentuk ketidakpastian gagasan. Gibran tidak hadir dalam dialog terkait visi misi calon presiden, memperlihatkan keterbatasan strategi politik gimmick, memperlihatkan keterbatasan yang digunakan oleh pasangan calon Prabowo Gibran dalam menghadapi Pilpres 2024. Ya, benarlah kata pengamat bahwa pasangan Prabowo Gibran memang menggunakan strategi kampanye politik gimmick seperti joget gemoy yang saat ini lagi viral, yang disebarkan di berbagai platform media sosial dan untuk memikat pemilih sebetulnya. Dan strategi politik, strategi kampanye seperti ini sebetulnya memiliki fungsi manipulatif untuk mengalihkan warga dari berbagai persoalan yang dihadapi, seperti dugaan pelanggaran HAM, pelanggaran etika berskala berat dalam kandidasi Gibran sebagai wapres selama proses di Mahkamah Konstitusi kemarin, maupun kekhawatiran mobilisasi aparatur sipil negara seperti perangkat desa demi pemenangan Prabowo Gibran. Padahal seharusnya dalam momen Pilpres 2024 adalah ruang dan kesempatan bagi segenap warga negara untuk sedikit jeda, kita jeda sejenak, mengevaluasi dan menentukan arah perjalanan bangsa ini. Kemudian memilih pemimpin yang kapabel, yang mampu meluruskan kembali jalan panjang bangsa sesuai amanah konstitusi. Yang oleh karenanya, yang dibutuhkan adalah politik gagasan untuk memastikan jalan masa depan Indonesia tetap berada pada rel pemajuan bangsa dan negara ke depan. Sahabat jurnalis kampung, tingginya dosis politik gimmick ini memperdaya publik, mengelabui kesadaran, juga menggerus akal waras. Dan pasangan yang menggunakan politik gimmick ini sebetulnya mereka tidak siap mengelola negara dengan gagasan-gagasan dan praktik-praktik bernegara, di mana mereka telah mengalami kekalahan awal politik. Apa itu? Yaitu kekalahan politik gagasan. Nah, demikian Airlangga Pribadi Kusman. Sahabat jurnalis kampung, kita bertemu di konten selanjutnya. Salam perubahan.